Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati, NIM E20191104 dari kelas Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan tanpa kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Di sini ada pengertian ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup yaitu arus perekonomian yang tidak melibatkan luar negeri sehingga tidak mengenal ekspor dan impor. Sistem ekonomi tertutup merupakan sistem yang menutup semua akses kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ia menutup diri dan mengandalkan produksi barang dan jasa dalam negeri. Dalam sistem ekonomi tertutup ini, kegiatan warga negara baik individu atau perusahaan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka bertindak sebagai produsen sekaligus merupakan konsumen, sehingga pertukaran produk barang dan jasa baru tidak akan terjadi. Karena itu, kelangkaan atas barang atau jasa pun bisa saja terjadi. Selanjutnya terdapat beberapa keuntungan atas sistem ekonomi tertutup ini. Yang pertama, perekonomian negara tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Kedua, tahan terhadap krisis moneter karena tidak tergantung pada sistem pasar bebas. Ketiga, menjadi negara dengan sistem perekonomian yang mandiri. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Analisis terhadap pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah memecah kegiatan ekonomi ke dalam 3 pelaku utama, di mana pelaku utama tersebut adalah rumah tangga atau household, kedua perusahaan firm, dan ketiga pemerintah government. Pertama, pelaku utama dalam sektor rumah tangga adalah individu atau rumah tangga tersebut. Kedua, pelaku utama dalam sektor perusahaan adalah pelaku usaha atau produsen. Ketiga, pelaku utama dalam pemerintahan adalah pemerintah. Pengeluaran agregat pemerintah maksudnya adalah pengeluaran belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Selanjutnya ada ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian dua sektor, yang merupakan perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen yang biasanya disebut dengan konsumsi dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen yang biasanya disebut investasi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.